Shalom dan bertemu lagi di dalam siri video renungan di dalam channel YouTube ini. Puji Tuhan, syukur oleh karena pada petang kali ini kita masih lagi berkesempatan untuk bertemu di dalam ruangan ini. Nah, kalau masih ada kedengaran bunyi bising yang kurang menyenangkan dari luar sana, saya mohon maaf ya. Ini karena pembangunan masih lagi sedang berlangsung di sekitar kawasan gereja pada saat ini. Nah, saya mau memulakan renungan pada kali ini dengan mengongsikan sebuah cerita pengalaman pribadi yang saya sendiri alami sewaktu melayani di daerah yang sebelumnya. Nah, pada satu hari, pada satu petang, saya merancang untuk balik ke kampung. Nah, tujuan saya untuk pulang ke kampung adalah untuk mencuci ataupun untuk membasuh kain-kain yang saya kumpul hampir seminggu pada waktu itu. Nah, sewaktu perjalanan pulang, saya langsung tidak terfikir untuk menoleh ke belakang untuk melihat sama ada barang-barang yang saya perlu bawa sudah ada di dalam kereta. Tapi apabila saya sampai di Pekan Kundasang, lebih kurang setengah jam dari rumah, barulah saya terfikir untuk coba toleh ke belakang untuk memastikan semua barang-barang keperluan yang saya harus bawa pulang ke kampung ada bersama-sama dengan saya. Nah, setengah jam kemudian di dalam perjalanan, sewaktu saya sudah berada di Pekan Kundasang, apabila saya menoleh ke belakang, ternyata kain kotor yang seharusnya saya bawa pulang ke kampung untuk dibasuh tidak bersama-sama di dalam kereta. Saya terlupa kain kotor itu di rumah. Tujuan saya balik ke kampung ialah untuk cuci kain. Tapi kain yang seharusnya dicuci itu pula tidak bersama-sama pada waktu itu. Apa yang berlaku? Saya terlupa untuk mengangkat bakul kain kotor itu masuk ke dalam kereta sebelum bertolak balik ke kampung pada malam itu. Nah, adakah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang seperti saya, seorang yang pelupa? Nah, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 8, ya, kita masih berada di dalam buku Kejadian. Sekarang ini kita sudah masuk ke pasal yang ke-8. Ayat yang pertama berkata seperti ini. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, kata mengingat di dalam ayat ini diterjemah dari kata Ibrani zakar. Nah, maafkan saya ya, mungkin perkataan itu kalau di dalam bahasa Melayu kedengarannya seperti kurang sopan kan. Tapi kata itu adalah di dalam bahasa Ibrani yang bermaksud ingat. Nah, tapi apa sebenarnya maksud apabila firman Tuhan mengatakan Tuhan mengingat? Nah, ide daripada perkataan ini bukan hanya bermaksud yang tiba-tiba terlintas di pikiran Tuhan. Nah, maksud mengingat di dalam ayat ini bermaksud bahwa Tuhan mempedulikan. Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan kepada orang itu. Di dalam kisah ini, Tuhan menunjukkan belas kasihan, Tuhan mempedulikan Nuh. Nah, Tuhan yang kita sembah itu bukanlah seperti manusia, bukanlah seperti saya, seorang yang pelupa. Tuhan mengingat umat-umatnya. Saudara dan saudari, pada hari ini Tuhan yang disembah oleh Nuh, Tuhan yang mengingat Nuh adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada hari ini. Oleh itu, saudara dan saudari, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu bimbang oleh karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengingati umat-umatnya. Tuhan yang mempedulikan. Tuhan yang mahu menunjukkan belas kasihan terhadap umat-umatnya. Itulah Tuhan yang kita sembah pada hari ini. Tuhan yang begitu mengasihi kamu dan saya. Tuhan yang mempedulikan kamu dan saya. Tuhan yang mengingati kamu dan saya. Terima kasih karena sudah menonton video renungan pada petang hari ini. Sampai jumpa dalam video renungan yang seterusnya. Tuhan memberkati.